wabil khusus keluarga besar almarhumah Ibu Hajah Siti Hasanah binti Kiai Romli, yang insya Allah semua kita yang hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kita masih banyak diberi nikmat oleh Allah. Dengan kita bersyukur, Allah tambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Dengan semua kenikmatan itu kita dapat tunaikan segala perintahnya dan tinggalkan segala larangannya, dan kita akan mendapatkan ridhonya sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita lupa kita kirimkan keharidaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, saudara, ibu, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahim, karena ini masih ada bulan Syawal, barangkali masih layak kita mengucapkan minal aidin wal faizin wal makbulin. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin diterima Allah, kesalahan dan dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak, saudara, ibu, alhamdulillah malam ini kita dikumpulkan di sini. Kita baca Yasin, tahtim, ya, baca doa. Kalau di rumah udah pada baca ini? Belum. Nah, ini kita beruntung, Bapak Saudara. Kita beruntung hadir di sini silaturahim. Ya, kita sudah baca-baca dan doa juga, mudah-mudahan tempat ini tempat yang diberkahi Allah, sehingga apa yang dilaksanakan sesuai yang diniatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Almarhumah Ibu Hajah Siti Hasanah binti Haji Romli yang diperingati 7 hari atas wafatnya pada malam hari ini, mudah-mudahan diterima segala amal ibadah kebaikannya, diampunkan segala kesalahan dan dosanya, ditempatkan di tempat sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan kekuatan iman, dan bagi kita semua merupakan iktibar pelajaran bahwa satu saat pun kita akan menyusul seperti almarhumah. Bapak, saudara, ibu, kalau kita renungi kehidupan kita ini di dunia, itu berakhir dengan kematian. Mati begitu aja, enggak ada kelanjutannya. Dalam surah Yasin tadi yang kita baca, yang terakhirnya apa kalimatnya? Wa ilaihi turja'un, mabni majhul, pasif voice. Kepadanya kalian dikembalikan, bukan kembali, dikembalikan. Kenapa? Sebab kalau kembali bisa jadi banyak nggak mau kembali kepada Allah, karena banyak dosa, karena barangkali amalnya belum cukup. Tapi kalau turja'un, dikembalikan, siap nggak siap, banyak amal nggak banyak amal, dia dikembalikan, dipaksa. Kita ini semuanya bakal kembali kepada Allah, dikembalikan kepada Allah, mau nggak mau. Cuman kalau kita nggak pakai ditanya, satu-satunya manusia yang ditanya cuma Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sekali waktu menjelang meninggal, Nabi didatengin Israel. Nabi bertanya kepada beliau, dalam rangka apa kau datang wahai Israel? Kata malaikat Israel, saya datang pertama bersilaturahim, yang kedua menawarkan kepada engkau wahai Muhammad, wahai kekasih Allah, kalau kamu mau mati sekarang aku cabut, kalau enggak mau saya balik lagi. Nabi saja itu yang ditanya, enggak ada selain Nabi. Kenapa beliau pakai ditanya begitu? Sebab Allah udah tahu bakal kayak apa jawabannya. Kenapa kita nggak pakai ditanya? Karena juga udah ketahuan jawabannya. Nabi ditanya begitu, jawabannya apa? Wahai Israel, silahkan kau cabut nyawa saya sudah kangen dengan Tuhan saya, dengan Allah. Ada di antara kita bakal jawab begitu? Kalau ada, ditanya.
Kan nggak ada yang bakal jawab begitu. Nggak ada, seluruh manusia nggak ada yang menjawab seperti itu, kecuali Nabi satu-satunya. Makanya Nabi pakai ditanya, kenapa manusia ogah mati? Kata Nabi ada dua. Pertama, karena merasa belum cukup bekal. Serajin-rajinnya orang ibadah masih merasa kurang amalnya. Coba aja kita tanya diri kita masing-masing, kita udah rajin ibadah, masih kurang. Yang kedua kata Nabi, karena sudah kadung suka sama kehidupan dunia. Udah terlanjur senang sama kehidupan dunia. Jangankan orang yang kaya, yang sehat, yang bahagia, orang susah masih ogah. Ini tandanya bahwa manusia udah kadung suka sama kehidupan dunia. Ini pelajaran buat kita bahwa kita ini semuanya bakal kembali kepada Allah, dan itu akan diambil oleh Allah sekehendaknya Allah, bukan sekehendaknya kita. Makanya belum lama di Tangerang ada orang lagi khotbah kiai jatuh meninggal. Di Jagakarsa udah ada 6 orang lagi mancing. Orang situ belum ada. Orang Jagakarsa kan ada di antara 6 ada satu karena dijorokin begininya. Di Malang ada Syekh Bukhari namanya. Beliau lagi ceramah, habis ceramah jatuh mati. Mudah-mudahan jangan yang sekarang. Yang lagi ceramah sekarang jangan, mudah-mudahan ya. Kita harus ngomongin jatuh dibilangin wah itu tadi ngomong. Kata Nabi dalam 24 jam berpeluang mati per detik. Dan kita nggak pakai dibilangin lagi. Dicabut aja roh kita. Kenapa? Kalau dibilangin pakai nggak mau. Termasuk saya kalau ditanya mati, oh kapan entar-entaran. Nah yang penting kita kalau sudah maaf dengar seperti ini, insya Allah setiap saat kita mempersiapkan diri kalau diambil Allah. Kalau kita udah mempersiapkan diri diambil Allah, insya Allah kita jauhkan maksiat, itu maksudnya. Kita biar rajin sama ibadah. Ada satu kejadian dulu zaman Nabi, zaman Nabi masih hidup. Ada orang namanya Sya'ban. Orang kita ada yang namanya Sya'ban, jarang ya? Hah? Ada Ta'ban namanya. Sya'ban jarang orang, tapi ada. Ya, ada cuma jarang. Ini sahabat yang rajin ibadah, orang soleh lah gitu. Si Sya'ban ini meninggal setelah beberapa hari. Kabar meninggalnya Sya'ban datang kepada Nabi. Karena Nabi udah tahu beliau ini